on kameranya Let's go, kembali let's go. semua. Glad to see you again. Yes, Ci Itin. Lihat dulu teman-temannya. Masih semangat gak nih? Udah jam-jam rawan sih sebenarnya. Iya nih, Vi, biasa jam-jam segini udah apa ya? 3L, udah lelah, letih, lesu gitu dong. Iya, tapi kan Kalau kita gitu, nyogat kan ya. iya. Kita harus terus berkobar dong. Ayo. Betul banget. Kalau gitu On gimana kameranya lagi semua. kalau kita panggil satu orang pilihan aja deh, gimana untuk sharing, ya nggak Boleh sih? banget nih, ya kan, biar semuanya matanya kembali terbuka. Yuk, silakan. Ada nggak nih yang mau sharing? Boleh raise up hand dulu ya. Nanti kita pilih deh. Mana Adakah? tahu ada value-value yang tadi kita dengar di sesi 1, sesi 2 yang nempel gitu kan di kepala. Boleh, Bener silakan banget banget. nih. Boleh Iya. sharing tentang value apa aja sih yang kalian dapetin selama sesi tadi? Kak, udah ada 2 sesi kan ya. Apa aja tuh yang kalian pelajari? Mungkin boleh hal-hal baru atau mungkin hal-hal lama, tapi akhirnya kalian diteguhkan kembali nih dalam area ini. Nah, boleh banget tuh. Silakan. Ada? Yuk, yang mau boleh give reaction raise hand-nya ya. Adakah yang mau? Kalau tidak, sebenarnya kita juga bakal pilih nih secara acak. Ayo. Aduh, kita bakal pilih yang off cam. Biar semuanya langsung on cam ya. Jebakan Batman nih. Kalau gitu kita langsung pilih saja deh kayaknya si Itin. Silakan pilih satu si Itin. Siapa ya? Siapa ya? Hayo yang off cam. Yang depannya huruf B. Yang depannya huruf B, ya kan? Coba aku cari ya, huruf B. Ayo, siapa huruf B? Jangan rename ya, nggak bisa. Nggak bisa, tetap tahu. Oke, silakan Bang Gaton. Oke. Silakan Bang Gaton menemani kami di sini. Adakah? Pasti ada. Beriman ini. Ayo, yuk bergabung dengan kami, Bang Gaton. Adakah orangnya? Ada, itu udah unmute kok itu. Oke, udah unmute ya. Silakan di spotlight. Halo, kita ada. dulu. Mana nih orangnya? Oke. Mohon maaf baru datang, ada apa ya? Gak ada apa-apa Bang, cuma mau minta sharing saja. Apa sih yang udah Abang dapetin dari sesi 1 dan sesi kedua tadi? Silakan. Gimana bilangnya? Aduh, kalau mendadak gugup sih. Oke, tarik nafas dulu. Oke. Perlahan hembuskan, jangan tarik saja tapi tidak dihembuskan. Oh iya, benar. Bahaya. Oke, ada nggak Bang? Kira-kira apa tuh yang dipelajari hari ini? Atau tadi ada yang sempat di take note gitu, 1-2 poin penting? 2 poin. Mungkin mengenai yang pertama tadi yaitu art and design, atau mungkin boleh saja mengenai love relation. Adakah? Tentang apa tadi? Maaf. Oke, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf Bang, emang nggak salah. Oke, mungkin boleh mengenai sesi yang pertama, which is art and design yang bersama dengan Civeli, atau boleh mengenai sesi kedua nih, mengenai love relationship. Apa sih yang udah Bang dapetin dari sesi itu? Dari sesi 2 kayaknya. Dari sesi 2 lebih berani komunikasi aja, sama beranikan niat lah. Kalau nggak ada niat ya hubungan nggak akan jalan juga. Ya, yes, betul banget sih. Memang sih poin penting itu komunikasi kan ya. Semuanya itu kalau komunikasinya bagus pasti bisa langgeng ya kan. Oke, Bang, terima kasih banyak. Oke, Citin, selanjutnya kita ngapain nih? Selanjutnya kita akan pastinya lanjut ke session terakhir kita. Oh my god, udah sesi terakhir aja nih ya. Nah, sesi terakhir ini ya secepat itu. Iya. Nah, sesi terakhir ini kita akan masuk ke tema same one to someone. Wow, dari temanya aja itu udah interesting banget nih. Iya, interesting nah, banget. Kalau gitu kita langsung aja ya. Kita langsung aja perkenalkan narasumber kita adalah seseorang yang udah bekerja sebagai pimpinan di salah satu perusahaan automation engineering. Dan ini dia juga udah menekuni bidang ini selama 10 tahun loh guys. 10 tahun dia rintis perusahaannya dari yang 2 orang sampai 36 orang. Wow,
lama, butuh proses yang lama, dan dari 2 orang sampai 36 orang teman-teman. Jadi kita langsung panggil aja sama koko Drum kita roll. yang ganteng. Yang Siapakah dia? tadi, Coach Samuel, we welcome you. We welcome you, meskipun namanya masih Cifelicia Andrianto. Oh iya. Hai Ko Sam, welcome. Ko Sam, Oke. sebelum dimulai nih, boleh nggak sih kita tahu kenapa temanya itu same one to someone? Ada apa di balik tema itu, Ko Sam? Oke, kenapa temanya itu? Karena mungkin kayak gini ya. Aku berasal dari sebuah daerah. Kemarin aku sempat research sedikit ya. Aku berasal dari sebuah daerah yang namanya Purwokerto. Ya, Purwokerto, simpelnya sekampung apa Purwokerto kayak gini. UMR Medan sekarang itu ada di sekitar sekitar 4 jutaan ya kalau nggak salah. UMR Purwokerto itu baru 1.900.000-an. Bahkan belum menyentuh angka 2 juta. Dan kalau nggak salah, Purwokerto itu atau daerah yang namanya Banyumas adalah kota yang UMR-nya paling kecil se-Indonesia. Oke. Nah, terus apa namanya? Nah, jadi seterbelakang itu aku berasal ya. Dari kota yang nggak terlalu maju, kota yang bahkan kalau bisa dibilang sekarang mall-nya aja itu baru 1. Dan itu baru-baru ini ada mall-nya. Sebelumnya nggak pernah. Jadi seseorang yang from nowhere, hingga aku nggak bilang sekarang sudah jadi sesuatu atau seseorang gitu ya, tapi at least I can achieve something that aku bisa mencapai sesuatu yang nanti mudah-mudahan dari sharing ini bisa encourage teman-teman di sini, mungkin nggak cuma yang dari kota Medan tapi ada yang dari di luar kota Medan, kalian yang merasa oh aku bukan siapa-siapa, oh aku memang ya kroco-kroco aja, aku itu butiran debu aja gitu. No, kalian tuh diciptakan spesial. Kalian bisa menjadi seseorang dari sesuatu yang umum atau sesuatu yang nggak ada artinya. Dengan Tuhan bisa bawa kalian jadi sesuatu yang spesial. Yes, oke. Kalau gitu langsung saja ya kita persilakan kepada Ko Samuel untuk memaparkan materinya. Silakan Ko Sam. Oke, ya. Sebelum memaparkan materi ya. Tadi kan ada 3 L ya, lagi lelah, letih, lesu, mungkin tambah 1 L lagi, lunglai gitu ya. Nah, tapi mungkin aku akan sedikit mengecilkan suara ya supaya teman-teman di sini yang sudah letih dengan suara yang agak ternina bubuk bisa tidur dengan pulas dan aku nggak bangunin gitu ya. Bercanda guys. Nah, mungkin aku akan mulai dulu sharing dari perkenalan dulu ya. Tadi Samuel sudah sedikit di-share. Nah, cuma mungkin aku akan bagikan sedikit supaya teman-teman dapat gambaran lebih besar tentang cerita hidupku. Oke. Ya, ini namaku Samuel Adestiawan dan seperti yang tadi sudah di-share, ya aku berasal dari sebuah kota yang Purwokerto kota yang nggak terlalu maju, kota yang terbelakang banget juga enggak, tapi cukup nggak maju seperti itu, dan hingga akhirnya aku bisa berada di kota sekarang di Surabaya dan bisa mengembangkan sebuah bisnis. Nah, bisnisnya apa sih? Mungkin sedikit, sebentar. Nah, oke, sekarang aku sedang bekerja di sebuah PT yang namanya adalah PT Indosrako Sejahtera. Ini aku bisa disebut sebagai karyawan, tapi juga bisa disebut sebagai owner karena ada sharing profitnya. Nah, Indosrako itu apa? Indosrako sebuah perusahaan yang bergerak di bidang automation. Dan tadi kalau Christine sempat bilang awalnya 2 orang dan sekarang 36, mungkin sedikit ada update. Ya, di tahun 2014 kita membangun dengan 2 orang. 2 orang pun ini sebenarnya 1 orang aku dan 1 orang lagi adalah office boy. Seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat perjalanannya secara singkat. Di 2015 kita mulai timnya 7. Nah, itu yang lagi loncat itu office boy-nya, tapi sekarang sudah nggak bersama-sama lagi. Dan long story short, hingga akhirnya di 2021, kita sekarang sudah ada 5 departemen dengan 43 orang. Seperti itu. Nah, ini siapa nih? Ada Ari Samuel enter the meeting. Another Samuel. Oke. Nah, terus apa lagi?
Jadi kurang lebih ini tentang Indosrako, dan sempat ada request juga untuk jelaskan apa itu automation engineering. Ya, mungkin ini sedikit penjabaran buat teman-teman di Medan dan sekitarnya yang tertarik dalam dunia engineering. Ini adalah salah satu field yang kedepannya itu menurutku pribadi prospeknya cukup besar, automation. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada gambaran, oh itu sebelah kanan adalah ruang engineering tim kami, dan itu ada seperti yang warna biru, warna putih, mungkin bingung itu apa. Itu adalah tangan-tangan robot yang sekarang sudah banyak membantu di dunia industri untuk mengautomatisasikan sebuah proses. Ya, jadi proses-proses yang berbahaya, proses-proses yang beresiko, sekarang industri sudah nggak pakai orang lagi, tapi diganti menggunakan robot seperti ini. Kedepan ini akan semakin besar, apalagi tuntutan pemerintah, tuntutan masyarakat yang minta UMR naik, sedangkan dunia industri semakin kompetitif. Nah, automation ini adalah bidang yang punya harapan kedepannya baik untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Oke. Nah, singkat cerita, automation itu apa sih? Sedikit gambaran aja. Automation itu seperti, kalau aku boleh analogikan, seperti tubuh. Ya, jadi kita punya indera, ya seperti mata, telinga, indera sentuhan, pembauan dan lain-lain, itu kita gantikan secara elektronik dengan namanya sensor. Oke, nggak cuma inputnya aja atau sensornya aja, tapi juga ada namanya aktuator. Ya, kalau tubuh kita analogi itu menggunakan otot, tangan dan kaki. Ya, nah kalau di mesin itu kita gantikan dengan motor, dengan piston dan lain-lain. Dan nggak cuma automation itu nggak cuma tentang menggantikan indera-indera dan juga alat geraknya tersebut, tapi automation saat ini sudah dilengkapi sama pengganti otak manusia. Oke, jadi mesin-mesin saat ini atau sistem-sistem saat ini itu sudah bisa, jadi dulu sudah bisa sih, cuma sekarang itu lebih pintar lagi untuk bisa memutuskan kalau ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan. Ada kejadian event A, gerakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihasilkan, apa yang harus dikejar. Nah, itu adalah seputar namanya automation. Ya, automation berusaha mengautomatisasikan sebuah proses. Ya, jadi kalau kurang lebih gambaran lengkapnya sebuah sistem industri seperti ini. Oke, nah sebelum aku lanjut ya tentang automation, tentang sharing my life ya, aku boleh tahu nggak teman-teman di sini siapa yang siapa yang masih SMA, siapa yang masih kuliah, dan siapa yang sudah kerja? Boleh kasih tahu kalau yang masih SMA kasih tepuk tangan, yang sudah kuliah kasih jempol, kalau yang sudah kerja kasih ada logo lain itu. Petasan kayak gitu. Hati kasih hati. Nah, aku pengen tahu supaya apa yang aku sampaikan itu supaya yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan. Oke, hatinya 10, 11, oke. Oke. Oh, coba boleh diulangi sekali lagi teman-teman. Oke, so aku kalau boleh simpulkan mostly di sini kuliah dan kerja ya. Nah, sekarang aku boleh tanya lagi, siapa yang kuliah yang di sini yang ambil jurusan engineering? Atau tertarik ambil jurusan engineering saat sekarang masih SMA atau kerjanya sekarang di bidang engineering? So, supaya aku bisa menyesuaikan apa yang aku sampaikan. Kalau yang di engineering boleh kembali lagi sekali lagi angkat jempolnya, yang non-engineering kasih tanda hati. Banyak yang engineering. Oh, ternyata banyakkan hati. IT masuk engineering, oke. Karena kan sekarang kalau teman-teman dengar salah satu dulu saat pemilu ada sebuah partai yang kampanye Indonesia Industri 4.0. Ya, apa itu Industri 4.0? Kita mulai memasukkan namanya IT ke dalam sistem industri. Oke, so nggak terlalu banyak. So mungkin aku akan cerita secara general aja supaya nggak terlalu pusing kalau pakai bahasa-bahasa yang terlalu teknikal, ya. Nah, mungkin aku akan share sedikit tentang perjalanan buat teman-teman di sini yang lagi kuliah, lagi kerja, supaya at least kalian bisa nangkap sesuatu dari cerita pengalaman hidupku dan kalian nggak sampai jatuh di lubang yang sama.
Ya, namaku Samuel Adestiawan dan dua bersaudara. Dan long story short, mungkin di sini tadi ada beberapa teman-teman yang SMA yang sedang bingung pilih jurusan, finding future-nya kalian mau masuk jurusan apa sih? Aku pernah ada di posisi tersebut dan juga mengalami yang namanya dilema. Ya, jujur, hobiku adalah main basket waktu itu. Tapi saat itu aku mencoba realistis karena menurutku basket aku juga nggak jago-jago banget meskipun suka, dan saat itu aku merasa uangnya mungkin buat nanti hidupin keluarga nggak cukup. Oke, terus beralih juga, aku juga suka main musik, tapi kembali lagi pertimbangan yang pertama mungkin itu kurang bisa menghasilkan, sehingga terus aku saya cari pelajaran yang bisa nantinya secara finansial itu oke. Nah, paling suka tadinya matematika. Ya, tapi matematika pun kalau ambil jurusan matematika, mungkin ujung-ujungnya cuma jadi dosen atau jadi research, do something research seperti itu. Nah, terus apalagi yang disuka adalah fisika. Akhirnya tanya-tanya ke beberapa yang orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang ada di bidang ini, hingga akhirnya aku memutuskan mengambil namanya mechatronics ya, atau automation ini. So, teman-teman, satu yang mungkin masih relevan buat anak-anak SMA ya, ketika itu dimungkinkan ya, ambillah jurusan yang paling sesuai dengan yang jadi talenta kalian. Oke. Dan seandainya optionnya ada beberapa, cobalah jangan sungkan untuk tanya ke orang yang senior supaya kalian bisa dapat masukan tentang kedepannya jurusan ini seperti apa. Kayak gitu. Ya, terus opsi. Dan kalau buat teman-teman di sini yang sudah kuliah dan tadi ya sempat ada pertanyaan, kok aku udah terjebak kayak gitu, itu bagaimana? Opsinya menurutku selalu ada dua. Either you can do what you love, or you have to love what you do. Kamu melakukan apa yang kamu suka, apa yang jadi bakat kamu atau talenta kamu, ya kalau kamu bisa itu good. Tapi kalau kamu nggak bisa, mulailah untuk menyukai apa yang sekarang ada padamu. Ya, kayak gitu. Ya mungkin sedikit sedikit harapan buat teman-teman yang udah salah jurusan. Ingat, ketika Musa diminta Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan selalu tanyanya Musa, apa yang ada pada tanganmu. Tuhan nggak tanya apa yang Musa nggak punya, tapi Tuhan selalu tanya apa yang Musa punya. Begitu juga dalam hidup kalian. Kalau kalian saat ini dalam kondisi nggak ideal, sukailah hal tersebut dan kerjakanlah tetap semaksimal mungkin. Karena someday Tuhan akan bertanya ke kalian, kalau Tuhan mau pakai hidup kalian besar, Tuhan cuma tanya, siapa misalnya tadi di sini, Christine, apa yang ada pada tanganmu? Vivian, apa yang ada pada tanganmu? Selalu seperti itu. Ya, oke. Terus, long story short. Nah, saat aku kuliah, mungkin teman-teman juga bisa tiru, tapi nggak harus. Aku juga kuliah dan ada sedikit sambilan di situ. Dan dari sambilan itu hingga akhirnya aku bisa dikenal sampai saat ini. Nah, ketika masuk ke pekerjaan pertama pun, ya itu yang aku lakukan adalah aku juga cukup kerja keras, workaholic di sini. Kerja jam 8 sampai jam 5. Setelah selesai itu, apakah aku pulang terus istirahat leha-leha? Enggak. Aku cari kerjaan yang lain. Itu bahkan enggak jarang aku kerja pulang lagi sampai jam 11, jam 1, jam 2, seperti itu. Kalau pas memang lagi hektik-hektiknya. Tidur sebentar, pagi bangun lagi, kerja pertama, selesai kerja yang kedua. Ya, capek. Kalau aku ingat-ingat dulu saat itu, aku kuat ya. Nah, ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Nah, tapi mumpung kalian masih muda, ayo mati-matianlah di bidang apa yang kalian sedang tekuni saat ini. Kayak gitu. Oke, nah mungkin itu kilas baliknya, dan mungkin ada yang bertanya-tanya juga yang sekarang sudah di bidang pekerjaan. Ya tadi, kok Samuel sih enak bisa soalnya perusahaannya udah lumayan dan lain-lain. Nah, tapi enggak teman-teman. Seperti yang tadi teman-teman lihat, awal aku merintisnya itu dengan 2 orang. Oke. Dan mungkin aku sedikit share banyak di sini seberapa struggle-nya dalam membuat bidang usaha. Ketika 1 tahun pertama itu, ketika aku pertama kali ke kota Surabaya, kota Sidoarjo ini, seberapa susah pekerjaan ini, seberapa susah merintis usaha, simpelnya adalah gini. Aku turun 7 kilo dalam waktu 10 hari. Oke, jadi buat teman-teman yang mau diet, ya ini juga di salah satu
cara diet paling cepat ya. Dalam 10 hari turun 7 kilo, dan dalam 1 tahun pertama aku itu sampai sakit sampai 3 kali. Oke. Ya, jadi sebegitu struggle-nya, cuma itu terus dijalani dan aku enjoy hingga akhirnya sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan udah kasih kepercayaan untuk memimpin 43 orang dan departemennya itu ada 5. Seperti itu. Ya. Dan satu hal teman-teman mungkin tadi ya Feli tadi sempat bilang kalau aku orangnya memang suka mensimplify segala sesuatu, ya benar. Makanya tadi ceritanya mungkin kayaknya cuma sekilas sih gitu. Nah, satu hal teman-teman, tips sederhana yang mau aku share ke teman-teman dalam finding your future, dalam gimana supaya kalian tetap bisa bertahan untuk struggle adalah satu yang aku lakukan yang mungkin bisa teman-teman lakuin adalah aku menuliskan apa yang jadi ayat emas dan kata-kata motivasi yang Tuhan udah kasih ke aku, itu aku tulis dan aku tempel di dinding sebelah kasurku. Jadi ketika mau tidur, baca. Ketika baru bangun, baca. Ketika lagi guling-guling di kasur, baca. Ketika lagi WA-an, baca. Ketika lagi main game, aku baca lagi ayat itu. Itu terus keulang. Jadi itu benar-benar memotivasi aku dan menjaga aku hingga akhirnya sampai saat ini. Nah, itu mungkin sedikit kilas balik. Nah, nanti sebelum kita bahas tentang ada pesan sponsor, itu gimana cara bangun koneksi dan lain-lain. Mungkin mau ada teman-teman yang tanya dulu nggak? Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop your question di WhatsApp grup kita ya, teman-teman. Oke. Please sekali lagi nggak usah segan-segan, karena ini loh momennya untuk bertanya lebih lagi mengenai bidang ini ya kan. Apalagi teman-teman yang masih SMA, yang mau finding the future gitu. Boleh sekarang juga drop questions-nya, akan kami tunggu. Atau mungkin yang lagi dalam work life ya, dalam masa-masa kerja, boleh banget nih ada nggak value-value atau nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam dirinya kita anak-anak muda ini. Karena Coach Sam sendiri itu udah udah 10 tahun dia menjalani di area pekerjaannya dan pasti udah menghadapi badai dan angin yang banyak juga. Yes, pastinya. Apalagi dari 2 orang sampai ke 50-an. 54 kalau nggak salah ya, Coach Sam. 43. 43 ya, itu amin ya, mengaminkan ke depannya jumlahnya akan bertambah. Yes, itu pasti bukan proses yang gampang, pasti ada terpan badai, ini itu prosesnya pasti ada. Jadi teman-teman boleh ditanyakan. Oke, sambil menunggu, nanti kalau ada pertanyaan boleh MC boleh share atau langsung cut aja, nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu pertanyaan, ada satu pertanyaan menarik yang sempat diajukan, itu gimana caranya seorang Samuel ini bisa membangun koneksi, bikin networking dari seseorang yang antah-berantah dari di Purwokerto, lalu kuliah di luar kota, lalu kerja lagi di luar kota lagi, yang bahkan aku nggak pernah injek kota itu sebelumnya, sebelum akhirnya diutus ke sini. Itu gimana caranya? Nah, teman-teman, networking itu penting. Ya, gimana caranya kita membangun kalau kita sebenarnya nggak punya apa-apa di situ? Nah, ini penting buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau lagi udah mulai kerja. Gimana cara build networking? Nah, yang pertama adalah seperti yang Amsal 22 kalau nggak salah katakan ini. Orang-orang yang cakap itu pada akhirnya nanti merekalah yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Oke, so tips pertama, gimana caranya supaya kalian bisa build networking kalian harus jadi orang yang cakap, kalian harus jadi orang yang expert dalam bidangnya kalian. Kalian nggak perlu, seandainya kalian diciptakan Tuhan sebagai bukan seekor ya, ini cuma analogi. Kalau kalian diciptakan sebagai ikan, di expert dalam kalian berenang, kalian nggak perlu mikir gimana caranya terbang. Tapi kalian harus jadi expert dalam hal berenang. Kalau kalian burung, ya udah jadilah expert dalam hal terbang, bukan sebaliknya berlari ataupun menggali tanah seperti itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah kasih talenta dan lain-lain, ya, please benar-benar kembangkan itu supaya kalian dapat talenta-talenta yang lain dan supaya kalian benar-benar expert dalam bidangnya tersebut. Thank you Viera, Amsal 22 ayat 29. Ya, supaya kalian benar-benar jadi expert dalam bidangnya itu. Percaya aja,
yang namanya mutiara, meskipun sekarang di tengah-tengah lumpur, someday itu akan diangkat dan dijadikan mahkota. Ya, jadi please, gimana caranya kalian kalau mau mengembangkan networking tapi kalian bingung, mulailah jadi orang yang expert dalam bidang kalian. Percaya aja, someday pasti akan ada orang lain yang nemukan dan akan ngajak untuk berkolaborasi sama kalian, ngajak kerja sama dengan kalian, atau lain-lain. Mungkin memang nggak langsung taraf raja-raja, mungkin juga bisa bos-bos di kota kalian, bisa juga pemimpin-pemimpin usaha, bisa juga mungkin influencer-influencer ke depannya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Ko. Nah, ini kita sudah dapat satu pertanyaan dari peserta. Ko mau nanya nih, gimana caranya Koko bagi waktu pas dulu kerja dan ada kerja sampingan, terus dengan waktu pelayanan di gereja atau CG? Silakan, Ko Sam. Oke, gimana cara bagi waktunya? Ya tinggal dibagi aja. Ya enggak, maksudnya kayak gini, ada pekerjaan sampingan, aku akan setting supaya itu enggak tabrakan dengan jadwal-jadwal yang pastiku, yaitu jadwal kerja utama. Jadi gimana pun juga saat kerja utama, pastikan semua fokus konsentrasi kita, tenaga kita itu di pekerjaan kita saat itu. Jangan kita lagi utama manfaatin fasilitas kantor untuk kerjaan sampingan kita. Big no ya itu ya. Tapi kalian harus being a professional, kalian jadi seseorang yang bertanggung jawab setiap pada kepercayaan yang dikasih. Nah, terus di luar itu ada pelayanan, ada tadi pekerjaan sampingan, ada komsel dan lain-lain, ada CG. Nah, itu gimana cara bagi waktunya? Itu menurutku adalah satu, tetapkan apa yang namanya prioritas. Ya, prioritasku minggu adalah waktunya Tuhan, nggak bisa diganggu-gugat. Oke, aku bahkan pernah sedikit komplain sama orang yang ngasih kerjaan karena mereka menjadwalkan aku di hari Minggu. Nah, aku udah tetapin hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dan karena waktu itu komselku adalah CG-nya adalah hari Selasa, ya, jadi aku udah selalu put slot setiap hari Selasa itu adalah waktuku untuk CG, seperti itu. Nah, selepasnya dari itu, oke, aku bisa manfaatin buat yang lain. Tapi buat hal-hal yang jadi prioritas, itu aku akan selalu dulukan. Gitu. Oke. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin aku lanjutin dulu yang tadi cara build networking ya. Cara build networking yang pertama, jadilah orang yang expert dalam bidang kalian. Kalau kalian adalah misalnya kalian adalah seorang desain grafis, jadilah desain grafis yang paling expert. Kalian seorang engineer, jadilah engineer yang expert. Kalian seorang misalnya musisi, jadilah musisi yang paling expert. Seperti itu. Dan nggak cukup dengan jadi expert, tapi ada hal kedua yang perlu kalian lakukan gimana supaya untuk build networking dari nol, adalah kalian harus jadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, ada ayatnya itu itu Tuhan ngasih kepercayaan ke 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Akhirnya yang ikut kebahagiaan tuannya adalah aku mendapati kamu, hai hamba yang baik dan setia, ya kan? Nah, selain kita jadi expert, selain kita bisa mengembangkan talenta, apa yang membuat networking kita itu bisa besar adalah saat orang tahu kalau kita itu jadi pribadi yang bisa dipercaya. Ketika dikasih tugas, dikasih pekerjaan, please be on time, selesaikan itu. Jangan tunggu ada masalah baru kasih tahu kendalanya, atau terus baru ngomong, iya telat soalnya begini-begini. Tapi sebelum terlambat, udah kasih tahu dulu ke orang tersebut. Sebelum ada masalah, kasih tahu dulu, kayaknya nih kalau kita ambil keputusan ini, akan ada masalah seperti ini. Ya, jadilah orang pribadi yang bisa dipercaya. Jangan juga kalian udah dapat kepercayaan, terus kalian nggak benar-benar jaga itu. Ya, percayalah, marketing yang terbaik itu adalah word of mouth. Ya, marketing yang terbaik word of mouth atau cerita-cerita orang, testimoni seperti itu. Nah, ketika kalian bisa mendapat kepercayaan satu orang, nanti ketika ada opportunity lain dari orang tersebut, orang itu pasti akan merefer ke kamu. Pasti akan nunjuk, aku punya nih kenalan satu orang nih, kemarin aku pakai ini bagus. Nah, nanti akan nyebar seperti itu. Oke, dan yang terakhir juga yang menurutku paling penting adalah dalam kita build networking itu harus join ke yang namanya komunitas. Oke,
Dan buat teman-teman di sini yang dari perantauan, dari kota-kota lain yang bukan di Medan, ataupun someday kalian diutus ke kota lain yang bukan Medan, satu yang aku lakukan selalu pertama kali ketika sampai ke kota baru adalah aku cari yang namanya CG. Oke, ini nggak pesan sponsor, ini nggak ada disuruh MC atau disuruh kru-kru yang bertugas, kok nanti promosiin CG ya, enggak. Tapi ini benar-benar adalah apa yang aku lakukan, karena dari sini itu komunitas ini yang benar-benar jagain aku. Seperti itu. Dan komunitas ini juga yang bantu mengembangkan networkku, seperti itu. Bahkan aku punya satu kisah lucu, ya ketika pertama Tuhan utus ke Surabaya untuk bekerja, ya bukan Tuhan utus, pimpinan pekerjaan utus aku ke Surabaya untuk kerja ini, aku bingung, Tuhan, aku ini baru pertama kali nih sampai ke kota ini. Nah, Tuhan, aku pengen cari, maksudnya Tuhan, aku harus ibadah di mana ya? Terus aku cari komunitas di mana ya? Anehnya, pertama hari esoknya, jadi waktu itu aku datang hari Rabu, hari Kamis aku ada visit ke salah satu perusahaan mie terbesar, ya mie instan terbesar, aku nggak perlu sebut namanya, semua pasti udah tahu. Nah, saat visit ke sana, entah kebetulan atau enggak, dan aku percaya ini adalah rencananya Tuhan, Tuhan itu udah siapin satu orang untuk lagi nungguin di lobi nggak ngapa-ngapain. Yang long story short, orang itu akhirnya jadi CGL pertamaku di Sidoarjo. Itu, ya. Jadi penting buat setiap kita, kemanapun nanti someday Tuhan akan tempatin kalian, please cari komunitas, cari CG, itu yang pertama. Seperti itu. Itu kurang lebih gimana caraku dalam build networking ini. Oke, thank you kok. Ini ada satu pertanyaan masuk nih kok. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa bertahan dengan bidang yang kita jalani, apalagi bertahun-tahun lamanya seperti Koko? Maybe bisa sharing mentality yang gimana sih yang harus kita punya sebagai youth ya, sebagai anak muda. Karena kan kalau kadang anak muda kena angin dikit langsung tumbang gitu ya. Oke, silakan Koko. Gimana caranya supaya bisa bertahan? Pertanyaan susah-susah ya. Sebentar ya, berpikir. Menurutku kayak gini, apa yang bisa membuat kita, manusia itu selalu didrive oleh dua hal. Ya, apa yang force kita untuk melakukan sesuatu itu ada dua hal. Ya, pertama adalah keinginan untuk keinginan yang kebutuhan untuk menambah rasa senang, dan yang terakhir yang kedua adalah kebutuhan untuk mengurangi rasa sakit. Oke, jadi gini, kalian apa yang membuat seseorang itu lari? Antara ada hadiah di depan yang dia kejar, atau kalian sedang dikejar sama singa. Ya, jadi menurutku itu adalah dua hal apa yang bikin aku terus bertahan, karena ada sesuatu mimpi, sesuatu visi yang udah Tuhan kasih yang aku ingin capai. Jadi aku lari untuk mengejar mendapatkan hal tersebut. Tapi di satu sisi pun ada singa yang mengejar aku. Ya, contohnya singa yang mengejar itu apa? Kayak aku punya komitmen untuk nabung sekian rupiah, aku punya komitmen untuk ngasih orang tua sekian rupiah. Dan setiap hari yang aku harus aku harus usahakan, kalau enggak itu nggak bisa kasih. Nah, akhirnya itu yang ngedrive aku, oh itu ada singa di belakangku nih yang ngejar aku. Seperti itu. Oke, kok ini kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya, Ko ya. Pertanyaan keduanya adalah, bagaimana jika kita punya beberapa talenta nih atau potensi yang menurut Alkitab harus dikembangkan, tapi belum ketemu wadah atau waktu yang cukup nih untuk membagi rata prioritas kita di tengah-tengah studi, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Apakah menunggu saja sampai ada kesempatan atau gimana, Ko? Wah, pertanyaan kalian kok susah-susah banget ya. Mungkin dibatasin ya, 2 pertanyaan lagi, habis itu kita tutup ya. Nah, gimana caranya? Sorry, boleh tolong diulangi pertanyaannya, Vivian? Boleh kok. Oke. Jadi peserta ini mungkin memiliki beberapa talenta atau potensi ya yang bisa dikembangkan, tapi dia belum ketemu wadah atau waktu yang cukup untuk membagi rata potensinya atau prioritasnya gitu. Jadi dia tanya mau tunggu, di stop dulu, di pause dulu, tunggu sampai ada kesempatan atau mau gimana kok?
Oke, kalau menurutku sih balik lagi ke ada satu ayat Alkitab yang berkata gini, apapun yang tanganmu jumpai untuk kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga seperti seolah-olah kita mengerjakannya untuk Tuhan. So menurutku ketika Tuhan belum buka pintu terhadap hal lain yang mungkin kita ngerasa jadi talentanya Tuhan yang Tuhan kasih, tapi kayak Tuhan belum buka pintu, it's okay, bersabarlah di situ. Dan tapi untuk pintu-pintu yang sudah Tuhan bukain, udah Tuhan buka, please kalian benar-benar put all of your effort di situ. Seperti itu. Oke, kok boleh sambung ke materinya, Koko? Oke, sambung ke materi. Sebentar ya, apalagi ya. Terus, oke. Dan mungkin satu hal lagi ya, yang tadi selain build networking adalah gimana caranya kita bisa membuat, mungkin di sini ada yang sudah memulai bisnis usaha atau yang punya tim sudah dipercaya sebagai kepala departemen atau punya sebuah tim, gimana caranya membuat itu menjadi sesuatu yang besar. Ya, tadi aku mulai dengan 2 orang dan sekarang jadi 43 orang. Itu gimana caranya membuat usaha kita besar dan lain-lain. Menurutku satu hal yang penting ya, ada banyak ya, berdoa itu harus dan lain-lain. Nah, tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah begini. Gimana pun juga, kepala kita itu cuma 1, tangan kita cuma 2. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Kita harus tahu itu dulu. That's why kita perlu yang namanya sebuah tim. Ya, so someday ketika kalian sudah punya, sekarang seandainya kalian sudah punya usaha, atau kalian someday pengen punya usaha, atau kalian pengen jadi kepala departemen, manajer dan lain-lain, ingatlah kalau kalian bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Ya, gimana pun juga kepala kalian cuma 1, tangan kalian cuma 2. Kalian nggak bisa kerjakan semuanya. So that's why kalian harus memulai untuk membuat sebuah tim dan mendelegasikan pekerjaan kalian ke tim tersebut. Itu ya. Dan dalam development-nya juga itu, menurutku seorang leader itu harus tahu semua, betul. Tapi cukup tahu istilahnya gambaran besarnya aja, nggak perlu sampai detailnya aja. Seperti itu. Dan jadi leader itu tetap harus tahu apa yang terjadi dan gambaran besarnya. Aku adalah orang engineering, tapi ketika aku ditanya finance, ditanya tentang accounting, ditanya tentang sales, aku bisa cerita. Aku bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ya, tapi kalau aku disuruh bikin jurnal, buku tahunan dan lain-lain, aku nggak bisa. Tapi aku tahu gambarannya. Seperti itu. Nah, itu juga yang harus punya oleh seorang pemimpin, dia harus punya wawasan yang luas di situ. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang, nah itu kurang lebih gambaran ya. Mungkin aku terlalu simplified atau terlalu jam inclusion, maaf karena begitulah. Mungkin dari Vivian sama Christine ada pertanyaan lagi. Oke, sebenarnya ada pertanyaan lagi sih, Ko. Ini langsung saya tanyakan saja ya. Oke, Ko mau nanya nih, di saat kita mau kerja part-time, kita izin orang tua, terus orang tua bilangnya kuliah aja dulu, nggak usah kerja. Lalu setelah beberapa semester kemudian, tiba-tiba orang tuanya malah nanya, malah bilang, jangan di rumah aja, sana cari kerja. Gimana tuh cara hadapinnya, kok? Jawabannya harus gimana gitu? Jawabannya, ada ya, kalau aku di posisi itu, mungkin aku, oke, puji Tuhan ya gitu. Akhirnya orang tua kasih izin, ya udah tinggal cari kerja aja. Kayak gitu. Cara jawabnya, oke, maaf buat kepercayaannya, oke, aku mulai cari kerja ya. Isn't it? Yes, memang dari awal pesertanya kan mau kan ya cari kerja. Jadi ya ini mungkin Tuhan mau membukakan jalan ya begitu ya. Oke, selanjutnya kita Citin, adakah pertanyaan lain? Oke, next question ini related sama engineering sih. Jadi orang ini pernah bekerja di bidang engineering, tapi karena jam operasionalnya suatu industri itu 24 jam. Jadi kalau ada masalah dalam hal mesin, bermasalah bisa disuruh dalam hal mesin bermasalah, itu bisa disuruh masuk kerja meskipun malam hari atau subuh hari ini. Dan juga bisa kerja di hari Minggu kalau ada hal yang urgent. Dan karena sistem tempat bekerja seperti itu,
Jadinya orang ini malah memilih untuk jadi menghindar dari pekerjaan seputar engineering karena dia merasa bahwa bekerja sampai waktu saya itu benar-benar waktunya itu habis di sana di kerjaannya gitu. Jadi apakah itu keputusan yang salah? Karena sampai nggak sempat untuk pelayanan sih. Oke, jadi menurutku nggak ada yang 100% benar dan 100% salah ya. Yang sempurna itu cuma milik Tuhan ya. Tapi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil pasti punya sisi positif sama punya sisi negatif. Jadi kalau dibilang keputusannya itu benar atau salah, aku nggak bisa bilang karena itu adalah your choice, pilihan kamu. Tapi kayak gini, aku pernah ada dalam posisi itu di mana tadi ya, aku sering bagiku cuma tidur itu 3 jam, 4 jam selama masa kerja karena aku benar-benar kerjanya itu maksimal. Dan aku juga bukan pribadi yang, aku nggak pernah pulang tenggo. Tenggo itu jam 5 tenggo langsung pulang. Nggak pernah kayak gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, tadi pertanyaannya, keputusannya itu benar apa enggak? Ya, keputusannya bilang benar juga enggak, dibilang salah juga enggak, karena itu keputusan kamu. Ya, tapi kayak gini, di setiap jenis pekerjaan pasti ada struggle-nya masing-masing. So, menurutku kalau kamu memang suka passion kamu dalam bidang engineering dan kamu suka di bidang engineering, menurutku kalau di tempat ini kamu nggak cocok, oke, tapi kamu bisa cari tempat lain yang tetap bidangnya engineering dan kamu cocok dengan lingkungan kerja seperti itu. Dan kalau tadi misalnya tuntutan pabrik adalah untuk kalian harus selalu standby 24 jam dan lain-lain, menurutku pimpinan pasti bisa pasti bisa dikasih tahu juga, misalnya, Pak, saya adalah orang Kristen dan saya perlu ibadah di hari Minggu. Nah, tapi kayak gini, menurutku nggak terlalu baik juga, terlalu kaku. Oh, Minggu aku off semua. Padahal kita udah tahu sekarang kalau hari Minggu kita punya ibadahnya itu misalnya 3 kali atau 4 kali dulu saat masih onsite. Atau sekarang kita bisa ibadah online. So, ketika hari Minggu diminta ada yang urgent, diminta masuk ke pabrik, menurutku adalah kita tetap bisa ke pabrik dan kita bisa tetap ibadah di jam yang sesenggangnya tersebut. Ya, jadi menurutku nggak baik juga kalau kita sampai jadi batu sandungan, Pak. Mungkin nggak cuma yang bidang engineering ya, di sini ada yang bidang perhotelan. Hotel di mana itu hari Minggu harus masuk. Pak, saya orang Kristen, saya hari Minggu nggak mau masuk kerja di hotel. Wah, ya nggak bisa kayak gitu. Kita jadi batu sandungan untuk dunia perhotelan. Nah, tapi kita harus pinter-pinter dalam memanage waktu kita, sehingga di hari Minggu pun kita tetap bisa beribadah dan kita bisa tetap bisa bekerja. Seperti itu. Oke, thank you, Ko. Memang sih, karena meskipun di satu bidang, tapi value atau visi-misi atau sistem di perusahaan itu pasti kan berbeda-beda kan ya. Jadi mungkin bisa di-adjust dengan orangnya sendiri juga. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan lain kok. Shalom, Ko, mau nanya, ada nggak skill atau hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi expert dalam bidang engineering di masa depan? Terima kasih, Ko. Oke, hal-hal yang harus kalian kuasai dalam bidang engineering. Kalau engineering pasti kalian membutuhkan logika berpikir yang kuat dan sistematis. So, either kalian kuat dalam matematika atau pelajaran-pelajaran IPA ya, fisika, kimia, biologi. Menurutku itu penting. Ya, jadi kembali lagi, kalau kalian pengen di bidang engineering, pastiin dulu talent kalian bener nggak di bidang engineering. Karena tadi, kalau Tuhan ciptain kalian buat terbang, seberapapun kalian berusaha, itu kalian akan sangat susah untuk kalian bisa ahli dalam berenang. Seperti itu. So, pertama, cari dulu skill set yang diperlukan dalam bidang engineering, itu kalian punya apa enggak. Pertama adalah tadi, logika berpikir. Ya, logika berpikir, lalu hitung-hitungannya, itu menurutku harus kuat. Terus engineering itu sekarang juga kita bisa bilang namanya engineering itu seperti rocket science ya, di mana ilmunya berkembang terus dan cepat sekali. Ya. Jadi satu yang kemampuan penting untuk bidang engineering adalah kalian punya yang namanya, dan nggak cuma engineering, mungkin semuanya juga penting, adalah kalian punya skill adaptable. Kalian harus bisa beradaptasi dengan mudah dan cepat. At the end, bukan kayak gini. Kalau kita berkaca kepada sejarah ya,
At the end, bukan binatang yang paling kuat atau yang paling besar atau yang paling hebat dia yang bisa bertahan hidup. Ya, saat konon katanya beberapa juta tahun yang lalu ada meteor menghantam planet kita, dinosaurus itu punah semuanya. Yang sisa cuma apa? Kecoa. Katanya seperti itu, salah satu binatang yang bisa bertahan. Kenapa kecoa bisa bertahan? Karena kecoa punya kemampuan diri untuk beradaptasi dengan sangat hebat. Nah, begitu juga sama semua aspek dalam pekerjaan ya, nggak cuma bidang engineering. Jadi yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat, bukanlah yang paling jago, tapi yang bisa bertahan pada akhirnya itu adalah yang bisa beradaptasi. So, itu penting menurutku. Oke, thank you kok. Berarti yang penting itu harus bisa adaptasi ya sama sesuatu hal yang baru. Karena kalau mau belajar hal yang baru pasti ya butuh kemauan untuk beradaptasi juga sih. Ini next question. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Aku makin ini. Oke, ini last dulu ya. Jika saya lulusan engineering dan berencana untuk memulai usaha di bidang ini, ada nggak sih tips untuk mengenali pasar bisnis, strategi untuk merintis usaha dan lain-lain? Oke, kalau kalian mau di bidang engineering memulai usaha, menurutku nggak cuma buat bidang engineering ya, ini berlaku universal, gimana cara kalian mempromosikan diri kalian dan lain-lain di sini. Please, apa yang kalian jual, jangan jual produk kalian, tapi juallah solusi atas masalah yang berhasil kalian pecahkan dengan menggunakan produk tersebut atau menggunakan jasa tertentu. Nah, begitu juga dalam semua bisnis, ketika kalian mau memulai bisnis, ketika mau bangun usaha, penting yang kalian jual adalah solusi dari atau masalah yang berhasil kalian pecahkan. Jangan jual produknya mentah-mentah atau jasanya mentah-mentah. Seperti itu. Menurutku itu ya, buat starter penting. Terus aku cukup percaya dengan yang namanya perkenanan dari Tuhan ya. So teman-teman selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kalian. Percaya atau enggak, kondisiku bisa terjadi saat ini, aku benar-benar melihat itu banyak pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bantu, Tuhan buka jalan dan lain-lain. Tadi pertama kali aku menginjakan kaki di kota ini, besoknya Tuhan langsung lindungi aku, Tuhan langsung kasih komunitas. Kok bisa orang dari Indofood tersebut standby di depan, aku nyebut merek nggak boleh ya, sorry. Ya, apa namanya, ya udah, mie instan tersebut, itu orangnya itu standby di depan, cuma untuk kayak Tuhan udah pertemuin, hingga akhirnya aku tertanam di CG di Surabaya Sidoarjo ini. Itu yang pertama. Terus kalau mau lihat lagi perkenanan Tuhan itu banyak. Gimana caranya aku bisa ketemu dengan salah satu orang kuatku saat ini? Adalah saat itu aku sedang visit ke customer yang belum janjian dan apa-apa, cuma mau naruh company profile di sana. Aku ketemu dengan orang tersebut yang sekarang jadi salah satu orang kuatku dalam bidang salesman jagoanku. Nah, bisa ketemu di situ dan ya bisa ngobrol, akhirnya Tuhan bukakan dan sekarang kita dalam satu tim. Seperti itu. Dan nggak cuma dalam banyak hal lain ya, bahkan ketika dalam hal misalnya lagi tender, project, dan lain-lain, Tuhan itu bisa kasih perlindungan, kasih penjagaan. Aku adalah orang yang cukup bisa dibilang rakus kayak gitu ya, kalau untuk kerjaan. Nah, ada satu project yang tadinya udah pengen diambil, tapi kok nggak bisa keambil sih, akhirnya aku kalah. Long story short, ternyata itu Tuhan jagain karena ternyata project itu project bodong. Seperti itu. Uang orangnya udah keluar, akhirnya nggak dibayar. Nah, untung saat itu Tuhan kalahin aku sehingga nggak dapat project, sehingga aku nggak jatuh ke jurang yang dalam. Nah, so menurutku selain hal-hal tadi, penting buat kalian yang mau mulai usaha ataupun sedang bekerja, please selalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Tuhan bilang sebenarnya, firman Tuhan itu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanmu. Itu benar, ya. Tuhan itu yang akan selalu jagain supaya setiap langkah kita itu nggak salah, kayak gitu. Bahkan ketika kita udah mau salah, Tuhan itu yang bakal tarik, kayak gitu. Oke, Ko. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, Ko. Jika sekarang seseorang ini punya pekerjaan sampingan nih, dan penghasilannya itu hampir double, 2 kali lipat dari main job-nya.
tetapi merasa gak enak kan ya dengan bosnya mau meninggalkan job itu. Bagaimana menurut Koko? Oke, kalau side job-nya kalian sudah 2 kali gaji dari main job, menurutku kayak gini, logikanya adalah ketika kalian kerjakan itu dengan sebagian waktu kalian, itu aja udah menghasilkan lebih besar dari yang utama. Menurutku ada baiknya kalian fokus ke situ jadi yang utama. Ya, dan nggak enak sama atasan ya, kalau mau resign pasti nggak enak ya. Tapi ya kita sometimes memang kita harus menghadapi hal-hal yang nggak enak ini untuk maju seperti itu. Kalau if you want to reach something, you have to sacrifice something, menurutku. Misalnya kayak gini, di dunia ini yang gratis itu cuma keselamatan, sisanya harus bayar harga. Ya, jadi kalau mau resign, ya sampaikan dengan baik-baik, jangan mendadak, jangan, bos besok aku mau resign ya, itu juga nggak benar, tapi bilang, kalau kalian jabatannya sudah penting, di level manajerial, mungkin bisa 1-3 bulan sebelumnya kalian sudah info. Atau kalau kalian di level staff, 1 bulan sebelumnya kalian sudah info, kalian ajukan surat pengunduran diri, seperti itu. Asal jangan langsung keluar aja kok ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, menghilang tiba-tiba. Oke, kalau aku mungkin mau responin yang tadi bagian perkenanan Tuhan itu sih, itu kayak benar-benar gimana ya, kalau dalam satu pekerjaan itu memang sometimes banyak banget hal unexpected thing yang happening gitu ya, yang bakal kita alami. Tapi ya itu melalui perkenanan Tuhan semuanya itu pasti bakal Tuhan cover sih. Kayak aku keingat ada satu lirik, bentar, apa liriknya? God will make a way when there seems to be no way gitu. Eze ya. Tintin Teguh. Eze, Cikitin. Jadi ya benar banget sih, perkenanan Tuhan itu selalu nyata dalam hidupnya kita ketika kita benar-benar ngandelin Tuhan even dalam pekerjaannya kita. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mungkin mau bertanya, you guys can drop your question. Boleh banget. Ya, silakan. Please drop your questions ya semua. Atau jangan-jangan beneran udah 3L ini semua. Ditambah dengan yang kosnya 4L berarti ya. Letih, lesu, apa? Satu lagi? Mulai. Oke, selagi menunggu pertanyaan, ternyata ada nih satu. Akhirnya ya, pas sekali momennya. Oke, tadi Koko ada cerita kan ya, tentang merintis dari nol sampai memimpin banyak orang di company. Nah, apa sih tips Koko untuk kita menjadi pemimpin yang baik dalam tim kita di pekerjaan? Silakan, Kok. Tips gimana jadi pemimpin yang baik dalam pekerjaan. Kayak gini. Pertama, mungkin kayak gini. A leader is someone kayak gini. Kayak gini. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa kasih solusi. Ya, kayak gini. Aku pernah baca dari mana ya? Aku lupa kayak gini. A leader is someone who shows the way, who leads the way, and walk the way. Ya, jadi ketika kalian jadi seorang pemimpin, kalian ketika ada tim yang kesulitan, kalian itu harus udah 1 atau 2 di depan dia, beberapa langkah di depan untuk kasih solusi. Gitu. Kalau Pastor Philip itu pernah bilang, kalian itu sebagai leader, sebagai pemimpin itu harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari berdoa itu Tuhan bisa kasih jawaban-jawaban sehingga kalian itu selalu 1 atau 2 langkah di depan bawahan-bawahan kalian. Nah, itu menurutku penting ya. Seorang leader ada seorang yang bisa kasih solusi ketika timnya membutuhkan. Dan nggak cuma kasih solusi, ya, tapi seorang leader ada seorang yang bisa membantu timnya itu berjalan dalam solusi tersebut, berjalan dalam visi yang sudah ditetapkan. Gimana caranya supaya banyak orang itu nggak gerakannya ke kanan kiri dan berantakan semua, tapi semuanya bisa menuju ke depan dalam satu gerakan. Itu. Dan yang terakhir, menurutku yang paling penting adalah leader is someone who walk the way. Ya, harus walk the talk. Ya, ketika udah ngomong apa, ya, itu yang juga kalian lakuin. Kalian nggak bisa nuntut seseorang untuk melakukan A, sedangkan kalian sendiri melakukan B. Kalian nggak bisa minta, kalian harus kerja keras dan lain-lain, tapi kalian sendiri males-malesan. Itu nggak bisa. Ya, jadi salah satu poin yang harus dimiliki seorang leader tadi itu adalah dia juga melakukan apa yang dia instruksikan. Seperti itu. Dia harus bisa kasih contoh, kasih teladan.
Oke, thank you kok. Berarti leader sangat menentukan juga kinerja dari karyawan-karyawannya ya. Oke, nah ini kelanjutannya nih kok. Jadi dari perspektif Koko sebagai atasan nih, karyawan yang gimana sih yang terhitung berkualitas dan jadi kesayangan perusahaan gitu misalnya. Jadi bisa juga jadi apa ya, biar anak-anak muda di sini yang mungkin lagi bekerja juga jadi karyawan juga bisa tahu nih harus gimana. Oke, aku mendefinisikan karyawan itu ada dua. Satu adalah karyawan yang jadi namanya aset, dan satu lagi adalah karyawan yang namanya jadi beban. Oke, karyawan yang jadi aset adalah karyawan yang memberi keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan beban adalah karyawan yang ya menghasilkan untung tapi nggak seberapa, lebih banyak ruginya kalau dihitung kerugian emosi dan lain-lain. Nah, aku pernah dalam posisi karyawan. Ya, selalu yang jadi prinsipku ya, dan ini juga teman-teman dalam apapun bidang yang saat ini masih kerja ikut orang, pas kalian itu jadi aset. Simpelnya itu gimana? Kalau kalian dapat gaji, contoh 1 juta, pastiin kantor kalian itu dapat keuntungan lebih dari 1 juta. Karena kalau kantor dapat keuntungan 1 juta itu baru event ya, baru sama. Ya ngapain ada kalian? Toh aku nggak untung kayak gitu. Nah, tapi gimana supaya jadi karyawan yang jadi asetnya kantor itu, kalian pastiin kalian itu menghasilkan lebih dari gaji yang sudah kantor kasih. Ya, kalau aku sendiri pribadi aku punya target, kalau kantor mempekerjakan aku dengan gaji 1 juta, aku harus bisa kasih keuntungan kantor 10 kali lipat. Itu. So, itu adalah ciri-ciri karyawan yang jadi aset dalam sebuah perusahaan. Dan pastinya karyawan-karyawan yang seperti ini, ketika ada badai COVID dan lain-lain, harus perusahaan melakukan penghematan, pasti orang-orang seperti ini itu yang terakhir untuk dirumahkan. Oke, Ko Sam. Dimengerti, Ko. Nah, ini pertanyaan lain nih, Ko. Ko ada role model nggak di bidang ini, digital engineering? Kalau boleh, share dong. Role model di dalam kalau di dalam dunia digital engineering, role model nggak ada ya, karena menurutku nggak ada yang benar-benar semuanya bisa dicontoh kayak gitu ya. Kalau kita mau bicara misalnya kemarin Steve Jobs kalau nggak salah dia kan ateis, jadi nggak bisa ditiru juga. Kalau nggak salah ya, aku juga kurang tahu ingat. Ada lagi siapa CEO-nya Google, ternyata dia juga penganut LGBT seperti itu. Jadi nggak ada yang benar-benar jadi role model ya menurutku. Tapi kalau ditanya aku banyak belajar dari siapa, itu malah banyak belajar dari sisi non-engineering. Ya, karena prinsip-prinsip hidup mereka yang aku tiru. Contohnya ya pasti aku cukup terberkati dengan Pastor Philip ya, Pastor Philip Mantova. Itu kalau di jalan pas ada visit kemana-mana, aku nggak manfaatin itu untuk dengar lagu-lagu duniawi atau apa. Yang paling sering aku lakukan saat visit ke customer di perjalanan yang bisa 1 jam, setengah jam, atau bahkan 2 jam, yang aku lakuin adalah aku dengerin khotbahnya Pastor Philip. Itu. Di situ itu kita banyak dapat hikmat di situ. So teman-teman juga di sini yang punya dalam perjalanan kerja, dalam perjalanan ke kuliah dan lain-lain, kalian punya waktu senggang di mobil, pastiin itu isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya dengerin khotbah seperti itu. Nggak harus selalu sih, aku tahu pasti akan bosan, ngantuk dan lain-lain. Tapi kalau bisa kalian ketika ada kesempatan isilah dengan hal-hal tersebut. Oke. Itu. Terus kalau selain Pastor Philip, aku cukup terberkati dengan John C. Maxwell, juga terberkati. Terus siapa lagi? Udah sih, kurang lebih itu. Oke, thank you Koko. Dan ini ada lagi pertanyaan gini. Gimana cara atur prioritasnya Kosem yang siapa tahu bisa diadaptasi juga nih sama teman-teman AO Gears di sini. Karena kan pasti tiap hari harus konsisten kan kerja, kasih yang terbaik. Dan itu memang something yang not easy, bukan hal yang mudah gitu. Ada nggak kok? Aku bukannya membagikan ya, bukannya menganjurkan ya. Dulu ya balik lagi ke sesi kedua tadi ya. Puji Tuhan, Tuhan itu nggak mempertemukan aku dengan pasangan saat aku usia-usia lagi fokus-fokus kerja. So, menurutku kalau kalian memang merasa nggak mau menikah dalam 2-3 tahun ke depan,
better kalian fokus dengan pekerjaannya dulu. Mulai cari-cari, lihat-lihat, oke. Tapi kalau benar-benar berkomitmen, karena yang namanya in relationship itu benar-benar nguras waktu kita, nguras emosi kita, nguras dana kita juga. Nah, that's why menurutku better tetap fokus selama kalian belum mau nikah, apalagi masih usia-usia 20, 21, menurutku better kalian fokus dulu ke apa yang Tuhan tempatkan di depan kalian. Itu. Terus, tadi pertanyaannya apa, by the way? Maaf ya. Oke, pertanyaannya tadi, wait ya, gimana cara atur priority-nya Kosem yang siapa tahu bisa diadaptasi teman-teman juga, karena kan pasti tiap hari Kosem harus konsisten kerja kasih yang terbaik dan itu nggak mudah. Oke. Waktu itu apa yang aku lakukan adalah mungkin aku cuma memprioritaskan beberapa hal yang benar-benar penting dalam hidupku, seperti itu. Ya, prioritasku adalah waktu itu kerja, ya cari uang dan investasi. Terus setelah itu aku juga fokus kerjanya, waktu itu aku pelayanan musik juga, fokus di pelayanan dan di Komsel. Sisanya aku jarang banget hangout sama teman-teman, aku jarang banget nonton bioskop, ini aku nggak bilang harus seperti ini ya. Tapi gini, benar-benar fokuslah ke hal-hal yang menurut kalian penting dan bisa nambah edit value dalam hidup kalian. Prioritaskanlah hal tersebut. Kalau kalian punya waktu lebih dan lain-lain, mau pakai waktu itu untuk enjoy, menikmati, it's okay. Ya, tapi kalau kalian udah tahu kalian nggak punya waktu dan lain-lain, ya jangan. Gitu. Bahkan aku jarang banget main game. Gitu. Ya. Oke, Kosem. Nah, Kosem kan statusnya sekarang itu adalah sebagai seorang leader kan ya di sebuah company. Nah, di dalam company itu pasti tidak dipungkiri mungkin ya bisa terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh member gitu, atau bahkan tangan kanannya Kosem tiba-tiba melakukan kesalahan. Gimana caranya Kosem itu menegur, atau apa sih caranya, bentuknya itu dalam menegur mereka kalau mereka berbuat salah sebagai seorang leader gitu? Oke. Gimana cara kita menegur seseorang ya? Ini menurutku penting, nggak cuma buat kalau kita udah jadi posisi pimpinan di perusahaan, tapi kalau di sini ada yang jadi CGL, jadi coach atau apa, kalian mau negur seseorang, ya menurutku prinsip ini juga bisa dilakukan. Prinsipnya adalah namanya hamburger. Oke, hamburger itu terdiri dari roti, daging, dan ada rotinya lagi. Nah, begitu juga dalam prinsip kita menegur atau menyampaikan kritikan dan lain-lain. Ya, step pertama adalah roti yang paling atas dulu. Roti yang paling atas itu bicara apa? Roti yang kita melihat sisi positif dari orang tersebut. Aku melihat kamu sebenarnya kerjanya bagus ya, kamu sebenarnya pekerja keras ya, kamu sebenarnya orangnya teliti ya, kamu sebenarnya ini ya. Hargai, carilah sisi positif dari orang tersebut dulu. Oke, itu adalah yang pertama, step pertama, roti paling atas. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dagingnya atau hal yang mau kita tegur. Ya, kamu sebenarnya orangnya rajin ya, tapi kok kemarin saya lihat kamu melakukan kesalahan ini dan lain-lain. Nah, itu baru kita masukin tegurannya, baru masukin koreksinya. Oke, nah itu dia. Biasanya orang akan lebih menerima karena istilahnya kita nggak menghakimi kekurangannya doang, tapi kita juga tahu sisi positif dari orang tersebut. Orang tersebut lebih less resistive, lebih mau menerima dengan kritikan dan teguran yang dari kita. Oke, itu adalah yang kedua. Nah, lalu harus ditutup dengan cantik. Ada roti yang terakhir yang nutup, itu hamburger. Apa roti yang terakhir yang menutup? Adalah kita sampaikan apa yang jadi harapan kita, kita sampaikan apa yang jadi maksudnya kepercayaan kita terhadap orang tersebut. Ya, kamu memang kemarin habis melakukan kesalahan ya, tapi saya percaya kamu pasti bisa jadi lebih baik lagi. Tapi saya percaya pasti kamu melakukan itu bukan karena sengaja, dan ke depan kamu pasti lebih hati-hati lagi. Dan tunjukin kalau kita masih punya kita tunjukkan kalau kita masih percaya dan kasih ke orang tersebut. Ya, itu adalah roti yang terakhir. So, itu adalah cara prinsip menegur yang aku terapkan juga di kantor. Ada hamburger 3 ya. Awali dengan sisi positif orang tersebut, lalu sampaikan dagingnya, sisi negatif atau kesalahan yang kita mau koreksi, kita mau tegur, dan terakhir tutup dengan manis, tetap tunjukin kalau kita masih kepercayaan, kita kasih kesempatan dan lain-lain.
Oke, hamburger ya, diingat ya teman-teman, yang calon-calon leader di sini. Oke, tadi kan berarti kita bicara tentang gimana caranya negur ya. Tapi kalau misalnya nih kita udah tegur nih kok, udah tegur terus berulang terus nih kesalahannya. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, Tintin juga mau nanya kalau misalnya kita harus menegur orang yang posisinya lebih tua dan mungkin pengalamannya lebih banyak nih, itu gimana ya kok? Satu-satu ya. Berarti gimana cara menegur orang yang lebih tua? Ya, di tempatku pun banyak yang lebih tua ya. Dan cuma aku yang memang dapat posisi yang lebih apa istilahnya, lebih punya tanggung jawab lebih dan ada di atasnya dia. Jadi itu tetap bisa aku lakukan tapi dengan prinsip hamburger tadi ya. Nggak peduli dia lebih tua atau lebih muda, aku akan selalu berusaha untuk menghargai orang yang mau aku tegur. Ya, jadi meskipun orang itu lebih tua, tapi orang tersebut tahu memang kalian punya kapasitas untuk menegur dia, menurutku lakuin aja nggak masalah. Kecuali orang itu lebih tua dan orang itu adalah atasan kalian yang kalian nggak punya hak untuk menegur, nah itu nggak boleh. Ya kalian gimana caranya adalah sampaikan ke atasannya dia atas kesalahan atau hal-hal yang kurang benar dari orang tersebut. Kayak gitu. Ya, itu menurutku. Terus tadi pertanyaannya gimana caranya kalau orang tersebut udah ditegur tapi ngelakuin kesalahan yang berulang-ulang terus sama terus ya. Yang aku lakukan adalah pertama ada 4 step ya. Ini umumnya di perusahaan itu adalah 4 step teguran. Pertama adalah peringatan lisan. Oke, nggak mempan kita kasih namanya surat peringatan pertama. Oke, nggak mempan lagi surat peringatan kedua, nggak mempan lagi surat peringatan ketiga sekaligus apa boleh buat. Itu kan artinya dia nggak bisa berubah, ya wis. Kayak gitu. Dan ini umumnya di perusahaan seperti itu. Oke, Ko, terima kasih. Nah, kita lanjut ya, Ko ya. Ini kembali lagi ke bidang digital engineering nih. Boleh share nggak, Ko, keseharian sebagai seorang auto engineer tuh gimana? Selalu in office atau jobnya itu lapangan seperti di pabrik? Atau ada bedanya nggak sih dengan engineering biasa? Silakan, Ko. Automation engineering bisa dua-duanya ya, bisa kadang di office, kadang juga ke field untuk kita, misalnya kita udah develop sebuah sistem atau sebuah mesin, kita pasang tersebut di customer kita. Pastikan kita keluar dari meja kita kan. Nah, jadi bisa dua-duanya ya. Dan automation engineering pun banyak, kalau di tempatku itu memang ada yang khusus bagian programmer, ada yang bagian ngedesain, ada yang bagian memang dia marketing dan lain-lain. Jadi bisa di banyak kemungkinan, bisa di kantor terus, bisa jalan-jalan, bisa kombinasi, itu bisa. Jadi banyak opsinya. Nah, terus tadi bedanya dengan engineering yang lain, kalau ini, engineering memang ada banyak ya, ada teknik mekanik, teknik sipil, teknik elektro, dan lain-lain. Nah, tapi kalau automation, kalau aku boleh sebut, itu adalah gabungan dari mekanik, elektrik, dan kontrol. Sekarang juga ditambah IT. Ya, kita dapat kulit-kulitnya doang, tapi yang utamanya adalah gimana caranya kita bisa mengkombin. Istilahnya kayak gini, automation engineering itu dalam tanda kutip ya, itu seperti kita menjadi Tuhan. Ya, menjadi Tuhannya dalam hal bagaimana kita memberikan nafas hidup ke dalam sebuah mesin hingga akhirnya mesin itu bisa jadi hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan artinya kita jadi Tuhan dalam konotasi negatif ya. Maksudnya adalah kita seperti meniru pekerjaannya Tuhan. Kita membuat suatu sistem di mana dia sistemnya itu bisa punya indera sendiri, punya otak sendiri, dan punya otot-ototnya sendiri, alat geraknya sendiri, sehingga itu bisa jadi satu kesatuan dan berfungsi untuk suatu tugas tertentu. Itu bedanya. Oke, thank you, Ko. Nah, ini ada next question. Next question adalah kalau misalnya nih, Ko, baru mau mulai cari kerja gitu kan, kira-kira mau cari karyawan yang gimana ya? Oke, kalau mau cari kerja, cari karyawan yang seperti apa? Kalau aku, pasti yang dilihat kan CV-nya dulu ya. Aku pastiin mereka itu niat bikin CV-nya. Ya, niat itu nggak harus yang bagus dan wah artistik banget, enggak. Tapi niat, rapi minimal di situ. Nggak istilahnya foto KTP aja cuma pakai foto HP yang masih ada gambar mejanya, lampunya
lampunya di sisi mana, terang sebelah dan lain-lain kayak gitu. Aku akan langsung kalau nggak butuh banget, biasanya yang seperti itu aku lewatin. Aku akan pilih dari yang kelihatan dia bikin CV-nya niat dan dia benar-benar, itu artinya dia benar-benar niat cari kerja. Seperti itu. So, kalian yang masih bikin CV, please bikin CV serapi mungkin dan sebagus mungkin. Seperti itu. Dan, ini juga tips buat bikin CV ya. Menurutku nggak perlu lampirin TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, nggak perlu. Cukup kuliahnya aja, major-nya apa, GPA-nya berapa, seperti itu. Terus, saat interview, apa ya, kalau aku menerima karyawan itu nggak berpikir. Tergantung posisi ya. Karena kayak gini, kalau kalian mau jadi, misalnya aku mencari seorang salesman, pasti aku akan mencari orang yang memang aktif dan suka bersosialisasi. Ya, tapi kalau aku mencari seorang engineer, aku akan mencari orang yang memang dia lebih suka berpikir sistematis dan fokus, seperti itu. Jadi persyaratannya apa, orang yang diterima seperti apa, kalau udah interview, tergantung sama kebutuhan, seperti itu. Dan menurutku, satu lagi yang aku pasti pertimbangkan sangat, itu adalah karakter. Ya, karena ilmu itu bisa ditambah, ilmu itu bisa dipelajari. Tapi kalau namanya karakter orang itu susah diubah. Ya, so ketika aku interview, aku akan cek karakternya dia sebisa mungkin. Itu dia. Seperti itu. So, terus, ya, pertama buat CV-nya yang bagus, dan ketika di interview, show attitude kalian, karakter kalian yang terbaik ditunjukin di situ. Oke, siap kok, noted. Semuanya boleh dicatat ya, bagi yang lagi nyari-nyari kerja. Nah, ini sangat penting nih tipsnya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya, kok, karena waktu. Haleluya. Oke, nah pertanyaannya adalah, apa sih tantangan dan juga peluang nih yang kau alami di masa pandemi saat ini? Silakan. Peluang dalam bidang engineering berarti maksudnya? Yes, benar banget kok. Peluang dalam bidang engineering banyak banget ya. Sekarang misalnya kayak gini, waduh jadi rahasia dapurnya terbongkar, ya udah. Karena COVID ya, khususnya dunia industri itu dituntut untuk orangnya itu kan banyak kan WFH atau kerjanya udah shift-shiftan, jadinya semakin lebih sedikit ya. Ini yang besar buat tempatku, di mana kalau namanya automation itu menggunakan sangat sedikit orang. Kelihatannya jahat ya, kayak gitu ya. Tapi inilah yang jadi kenyataannya adalah orang-orang di dunia industri itu semakin berusaha seminimal mungkin menggunakan manusia. Ya, entah karena alasan gaji, entah karena alasan emosi, karena alasan safety dan lain-lain ya. Banyak hal yang sehingga membuat dunia industri sekarang beralih mulai meninggalkan orang-orang yang industri sekarang lebih memilih padat modal daripada padat karya. Oke, so itu peluang besar di dunia automation karena kita selalu berusaha membuat sebuah sistem berjalan dengan seminimal mungkin orang. Seperti itu. Itu peluang. Terus apa lagi? Kita juga automation itu kita bisa memastikan kalau di dunia industri itu outputnya tetap sama, ya kalian cukup bayar 1 kali di awal investasi dan kalian nggak perlu khawatir kalau buruh-buruh demo dan lain-lain seperti itu. Ya, so buat kalian yang ini juga buat setiap kalian yang bekerja, please tunjukin kalian itu punya yang namanya kreativitas, kalian bisa improvement dan lain-lain. Itu adalah sisi yang tidak bisa diganti dengan mesin. Ya, tapi kalau kalian cuma kerjanya itu doang, nggak ada improvement, nggak punya kreativitas, percayalah long story short, cepat atau lambat pasti nanti akan diganti dengan mesin atau diganti dengan mulai sekarang ada WA chat, WA bisnis, ada mulai aplikasi-aplikasi yang untuk mempermudah itu semua. Oke, thank you Kosem untuk semua jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Akhirnya selesai juga.
Yes, thank you so much Kosem atas sesinya. Timun jadi someone. Someone. Wah, sangat encouraging sekali sih. Oke, semoga teman-teman ya dapat belajar banyak nih dari sesinya Kosem. Aku pribadi belajar banyak banget sih dari yang building networking ya. Kita tuh harus jadi expert di bidang kita masing-masing ya kan. Kalau misalnya kita itu expertnya maunya di bidang ini, ya kita asah di bidang itu kan ya. Yes, Dan yang benar kedua, banget. kita harus jadi pribadi yang bisa dipercaya, dan tentunya harus join komunitas. Kalau Citin dapetinnya apa aja nih? Kalau aku dapetinnya apa ya? Yang paling ngena itu ya itu sih, dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaannya kita tetap andalin Tuhan. Karena ketika kita setia dalam perkara kecil, apapun tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan, percayalah bahwa nggak akan sia-sia sih. Tuhan pasti akan mempercayakan yang lebih besar nantinya. Jadi buat teman-teman yang lagi startup, lagi baru mulai ya kan bisnisnya, atau baru mulai dalam pekerjaannya ya kan, lagi bangun karir, semangat terus sampai menjadi someone yang impactful dimanapun teman-teman berada, oke? Yes, thank you so much Kosem sekali lagi. Hope that there will be a next time ya. Kita bisa belajar baik lagi dari Kosem. Dan juga tadinya dengan Chief Ellie. Yes, Oke. benar banget. Semoga juga apa yang disampaikan tadi itu bisa jadi pembekalan nih untuk kita semua. Apalagi AOGers ya, yang siap berperang di bidang apapun deh kita nantinya. Ya, benar banget. Nah, sebelum kita mengakhiri nih teman-teman acara Outreach Youth kita hari ini, teman-teman peserta diminta untuk bisa mengisi form testimoni yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia di WhatsApp group. Oke, jangan lupa ya teman-teman diisi form testimoninya. Yes, dan teman-teman bisa ngisi tuh kira-kira kesannya selama mengikuti event ini apa. Apa saja yang sudah teman-teman pelajari, seperti poin-poin tadi kan ya. Kan totalnya tadi ada 3 sesi nih. Yang pertama mengenai art dan design, yang kedua mengenai love relationship, dan yang terakhir ini yang tadi last but not least mengenai digital engineering. Jadi teman-teman bisa kasih tahu tuh apa ya yang sudah dipelajari tadi, atau misalnya teman-teman ada saran, so next time eventnya itu bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman, so you can pour all of your thoughts there, okay? Yes, benar banget. Nah, akhirnya kita udah sampai nih ke ujung event kita hari ini ya, Vi. Iya, benar banget. Gak ikhlas sih, tapi harus mengikhlaskan. Oke, sebelum kita tutup, pastinya ada apa dulu nih, Vi? Ada apa ya? Teman-teman mau dengerin apa nih? Mau dengerin pantun nggak? Kalau yang mau dengerin pantun, boleh dong kasih reaction thumbs. Jadi saya Citin dan saya udah nyiapin pantun nih. Oke, mulai dari Vivi dulu atau aku dulu? Aku dulu, boleh. Siap ya. Oke. Tapi harus ada sesuatu tuh. Kalau misalnya ada pantun, harus ada bunyi-bunyinya. Bunyi-bunyi. Oh, ada ya. Iya, jadi jangan kelupaan ya. Itu nggak boleh sampai lupa. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Ready? Duduk manis di atas bangku. Hati ikhlas mencari ilmu. Terima kasih kawan-kawanku. Sudah meluangkan waktumu. Itulah dia Outreach Youth 2021 Finding Future. Saya Vivian. Saya Christine, kami pamit undur diri. Bye. Bye-bye.